untuk melakukan upaya penanganan peredaran gelap narkotika dan psikotropika di seluruh wilayah Indonesia, utamanya mencegah adanya clandestine lab atau lab gelap yang akan memproduksi narkotika maupun psikotropika. Jadi nanti secara detail akan secara teknis disampaikan oleh jajaran Bea Cukai dan Bapak Kapolda Banten. Nanti Bea Cukai bagaimana teknis informasi akan masuknya alat yang akan digunakan untuk memproduksi, kemudian melakukan koordinasi dengan jajaran Barreskrim Polri. Selanjutnya karena kalau alat itu ditangkap pada saat itu juga tidak bisa diproses karena belum digunakan, sehingga dilakukan langkah kontrol delivery. Ternyata digeser barang itu ke wilayah Banten dan Jawa Tengah. Dari hasil penelusuran dan penyelidikan yang dilakukan, ini sudah ada produksi. Ini informasinya baru 2 hari melakukan produksi ekstasi untuk mencegah jangan sampai barang ini sampai ke pasaran, jangan terlalu lama. Kita langsung koordinasi dengan wilayah, dalam hal dengan Pak Kapolda Banten dan Kapolda Jateng untuk melakukan langkah penindakan, jangan sampai hasil produk ini sudah sampai ke pasaran yang tentunya akan menimbulkan korban kepada masyarakat. Saya persilakan kepada Bapak Direktur Interdeksi dari Bea Cukai untuk menyampaikan kronologis teknis, jangan terlalu teknis, tapi informasi seperti apa, koordinasi dengan Barreskrim Polri seperti apa, dan yang selanjutnya akan dilakukan penindakan dan menghubungi Pak Kapolda melakukan langkah perencanaan penindakan yang ada di Polda Banten maupun di Polda Jawa Tengah. Saya persilakan Pak Direktur Interdeksi Bea Cukai. Baik, terima kasih Bapak Kabar Eskrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kabar Eskrim bahwa pada intinya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah mendapatkan informasi tentang masuknya alat-alat produksi sejenis tablet. Dan ini kita dalami, kemudian kita sampaikan kepada rekan-rekan di Barreskrim dan dilakukan analisis secara bersama. Kemudian belakangan kami juga dapat informasi dari Barreskrim bahwa akan masuk bahan-bahan untuk pembuatan tablet tersebut, dan ini kami diskusikan dan juga dilakukan analisis bersama-sama dengan rekan-rekan dari Barreskrim untuk dilakukan penindakan. Terakhir kami begitu datang barang tersebut maka dilakukan tindak lanjut bersama-sama dengan Barreskrim dengan mengadakan kontrol delivery yang tentunya nanti akan dijelaskan lebih lanjut dari rekan-rekan dari Barreskrim. Jadi pada intinya kami di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai senantiasa bekerja sama dengan jajaran kepolisian untuk mengembangkan pengungkapan jaringan produsen narkotika ataupun juga penyelundup narkotika yang ada di Indonesia. Barangkali mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pak Kapolda, silakan dijelaskan teknis penindakan termasuk tersangka dan barang bukti yang berhasil disita dari Barreskrim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Kabar Eskrim. Izin saya untuk menyampaikan kronologis pengungkapan clandestine laboratory yang ada di wilayah Tangerang. Tapi saya ingatkan dulu pada rekan-rekan wartawan bahwa apa yang ini masih dalam proses pengembangan, sehingga masih ada informasi yang dikecualikan yang tidak boleh kami sampaikan. Jadi saya akan menyampaikan setelah ada informasi tentang masuknya barang cetak itu, maka dari Direktorat Narkoba Mabes Polri menghubungi kami dari Polda Banten, dan saya sudah memerintahkan Direktur Reserse Narkoba Polda Banten untuk mengambil langkah-langkah untuk koordinasi dengan Barreskrim Polri, dan kemudian kami berhasil melakukan pengungkapan terhadap clandestine laboratory yang ada di wilayah Tangerang.
yang di wilayah Tangerang, lokasi diamankan tersangka itu di Jalan El Santa Blok 2 nomor 5 di Wanakerta, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten, yang ada di belakang kita semua. Kemudian barang bukti yang berhasil disita yaitu bahan jadi inek atau ekstasi warna oranye kurang lebih 9.517 butir, kemudian kapsul warna hijau kuning kurang lebih 593 butir, kemudian kapsul warna hijau tua, hijau muda 300 butir. Kemudian juga berhasil kita amankan barang bukti berupa bahan belum jadi, yaitu berbagai macam warna kapsul, bubuk pink dan tepung Cina dengan berat total 9,75 gram. Kemudian berbagai macam prekursor seperti bubuk gelatin, bubuk magnesium, bubuk MD19, bubuk MDIH, bubuk MK, bubuk IF, bubuk IE, dan lain-lain dengan berat sekitar total 43.742 gram. Kemudian satu buah mesin cetak tablet ekstasi, berbagai macam peralatan landline dan alat komunikasi. Kemudian pasal yang disangkakan yaitu pasal 114 junto pasal 132 ayat 1 subsidiar pasal 112 junto pasal 132 ayat 1, lebih subsidiar pasal 113 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009. Kiranya itu yang perlu saya sampaikan untuk siang hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Kapolda. Jadi untuk TKP yang di Semarang, bahan jadi tersangka ada 2 orang. Kemudian barang bukti yang sudah tercetak ada 9.517 butir. Kemudian kapsul warna kuning ini 593 butir. Kapsul warna hijau 300 butir. Kemudian bahan belum jadi berbagai macam warna kapsul, bubuk pink dan tepung berat total 9,7 kg. Kemudian berbagai macam prekursor seperti bubuk gelatin, bubuk magnesium, bubuk MD19, bubuk MDIH, bubuk MK, bubuk IF, bubuk IE, bubuk sisa MD dengan berat total 43,7 kg. Kemudian satu buah mesin cetak tablet ekstasi, berbagai macam peralatan landline dan alat komunikasi. Sementara total tersangka yang ada di wilayah Banten dan Jawa Tengah ada 4 tersangka. Untuk ada 2 tersangka yang di DPO. Kemudian tentunya akan dilakukan langkah-langkah pengembangan dari penyidik dalam hal ini gabungan antara Barreskrim, Polda Banten dan jajaran Bea Cukai untuk menelusuri asal usul daripada prekursor, kemudian importasi mesin yang digunakan dan siapa yang akan yang mendanai daripada laboratorium lab pembuatan ekstasi di 2 wilayah Jawa Tengah dan Banten. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan secara langsung kepada Pak Kapolda Banten atau kepada Pak Direktur Reserse Narkoba Barreskrim Polri dan dari Bea Cukai secara lebih jelas, kami silakan kepada rekan-rekan media. Ya, silakan. Pak, tadi disebutkan kan terdeteksi dari Bea Cukai pengiriman bahan baku, Pak. Bahan baku. Itu bahan bakunya diimpor dari mana? Pertama. Kedua, mesinnya itu, Pak. Mesinnya itu, Pak, diduga kuat untuk bikin ekstasi ini, apakah berbeda dengan pembuatan obat-obatan yang lain? Terima kasih. Saya persilakan dari Bea Cukai untuk menjawab. Ya, izin terima kasih. Ya, berdasarkan analisis memang ada
bencana berdasarkan hasil analisa kita ada alat untuk mencetak tablet kira-kira seperti itu. Biasanya yang melakukan importasi adalah pabrik-pabrik farmasi tentunya. Dan di sini ada sesuatu hal yang kita lihat ini agak janggal kira-kira seperti itu. Dan yang kedua tadi bahan baku untuk pembuatan narkotika ini pun berasal dari luar negeri, tapi mohon izin belum bisa kami ungkapkan dari mana karena masih dalam proses lebih lanjut, pendalaman lebih lanjut. Tapi intinya adalah importasi yang berasal dari luar negeri. Demikian. Lagi tanggung Pak, ini berarti barangnya belum beredar atau sudah beredar? Belum beredar, jadi mohon izin. Jadi teman-teman, untuk prekursor itu importasinya, rekomendasinya dari Direktorat Reserse Narkoba Baris Krim Polri dan dari BNN. Untuk asal barang ini masih ditelusuri apakah ini berasal daripada importer yang importer tertentu juga, atau tidak semua importer bisa melakukan impor prekursor. Jadi apakah ini dari importer prekursor resmi atau dari klub, nanti akan ditelusuri lebih lanjut oleh penyidik. Kami silakan. Ya, dari pelaku ini salah satunya napi kasus narkoba juga. Jadi kemungkinan mereka juga kalau sekolah di sana kadang-kadang lebih pintar, lebih bergurunya di sana. Jadi mereka mungkin yang dicari dari itu adalah orang-orang yang memang memiliki background itu. Kemudian untuk bahan-bahan ini mohon maaf secara teknis nanti akan dilakukan langkah pengembangan dari proses penyidikan nanti disampaikan Pak Kapolda. Ada hal yang memang belum bisa kita ungkapkan karena ini dalam waktu yang tidak terlalu lama kita lakukan penindakan, tentunya membutuhkan waktu karena yang harus dituangkan dalam bentuk BAP. Terima kasih. Nanti di semuanya kasih tahu. nanti ya secara teknis. Kalau perlu nanti tanyain sendirilah sama teman-teman media karena ada dua di dalam. Salah satunya adalah mantan napi narkoba. Ya kalau untuk industri alat cetaknya juga seperti ini kayaknya karena setengah jam bisa 3.000. Artinya yang memang alat ini cukup efektif untuk membuat pil ini. Jadi makanya kalau tidak segera dilakukan penindakan takutnya sudah beredar dan menimbulkan korban. Terima kasih ya. Karena saya itu ya teman-teman media, saya persilakan nanti kalau ada yang mau mewawancarai para tersangka, mohon izin kepada Pak Direktur, saya lagi silakan. Terima kasih rekan-rekan media, terima kasih atas kehadirannya. Sehat-sehat selalu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film barang bukti. Film barang bukti.